Hari ini tadi baru saja kita sudah melewati proses persidangan yang namanya pledoi atau pembelaan dari kita sebagai kuasa hukum, dan juga disampaikan oleh saudara kita, rekan kita, Bang James ya. Dan tadi juga kita sudah membacakan itu di depan majelis hakim, dan kita meminta bahwa dakwaan maupun tuntutan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum itu tidak terbukti sama sekali. Dan itu sudah kita bantah juga oleh saksi-saksi yang kita hadirkan. Dan begitu juga Bang James juga menyampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh jaksa itu semua tidak terbukti secara sah dan tidak meyakinkan. Nah, makanya dalam pembelaan itu kami minta bebas dan istilahnya merehabilitasi nama baik Bang James. Karena selama ini yang menjadi beban moral daripada Bang James itu ialah nama baik yang telah rusak akibat tuduhan maupun fitnahan yang disampaikan oleh pihak korban, dan itu tertuang dalam tuntutan jaksa. Maka itu kita akan bantah gitu. Mudah-mudahan nanti pertimbangan hakim itu lebih kepada kita sebagai kuasa hukumnya, karena melihat Bang James itu sudah banyak membantu korban sebelumnya, dan jadi banyak hal-hal yang itu sangat memberatkan dari pihak Bang James, dan itu ada nilai positif bisa meringankan Bang James gitu, karena Bang James sendiri kan kenal sama korban udah cukup lama ya, bahkan anaknya sendiri dari korban juga itu dibantu oleh Bang James gitu. Nah, itu telah disampaikan di dalam pembelaan Bang James. Nah, kalaupun nanti kata kita pahit bahasanya, hakim tidak membebaskan Bang James, kita akan banding sampai proses akhir, sampai mana kita mampu gitu, dan kita akan membuktikan bahwa Bang James tidak bersalah gitu. Mungkin itu salah satu inti yang akan kita sampaikan di pledoi itu. Mungkin itu poin-poin pembelaan apa aja yang tadi diutarakan mungkin supaya James terbebas dari kita bantah. Yang kita bantah itu kan seperti ada pengerusakan handphone. Kan itu udah dijelaskan. Pengerusakan handphone itu kan ada alasan, ada sebabnya. Kenapa bisa itu hancur handphone? Itu kan karena ada niatan dari pihak korban untuk merekam. Itu kan tidak boleh secara hukumnya kan. Nah, akhirnya terjadilah pengerusakan. Itu kita bantah. Itu aja kita sudah lihat bahwa sisi positifnya dia itu merekam. Makanya terjadilah penghancuran handphone. Nah, terus juga dengan adanya bukti visum itu kan setelah beberapa hari ya baru ada muncul visum. Padahal saksi-saksi kita mengatakan bahwa dari pihak security sekalipun, security di Paul nih menyatakan tidak ada pemukulan. Jadi hanya pihak saksi-saksi korban saja yang menyatakan bahwa ada pemukulan, dan sama sekali kita pikir tidak netral ya, tidak independen ya. Bahwa security sendiri, ini security loh yang memang pengaman dari pihak Paul sendiri menyatakan tidak ada itu pemukulan, salah tidak ada. Ini kan poin polisi juga menyatakan, polisi petugas binmas di sana itu juga menyatakan bahwa tidak ada pemukulan, sempat didamaikan, malah dibawa ke pos security, tidak ada luka lecet sedikit pun. Itu membuktikan bahwa tidak ada pemukulan dan tidak ada pengerusakan yang disengaja di situ, tidak ada gitu. Nah, bahkan lagi handphonenya Bang James itu rusak. Cuman kita tidak sempat tunjukkan barang bukti kemarin ya, itu sempat rusak juga. Kenapa? Karena tepisan juga dari pihak korban. Jadi sama-sama jatuh nih handphone. Kalaupun dibilang nilainya, malah nilai handphone itu lebih tinggi nilainya punya Bang James daripada si korban. Itu poin-poin yang kita meyakinkan bahwa Bang James tidak bersalah. Tapi nanti ya bagaimana hakim lah. Kalau memang hakim menyatakan dia bersalah, kita banding. Masih ada kok proses-proses yang kita lewatin gitu kan. Tinggal kita bagaimana nanti kita akan menguatkan diri Bang James, dan kita sebagai kuasa hukumnya menguatkan bahwa tidak ada namanya pengerusakan secara sengaja ataupun tidak ada penganiayaan. Jadi semuanya itu jelas di ruang persidangan. Itu yang membuat poin-poin kita bahwa dia harus bebas. Tapi harapan untuk bebas itu besar nggak Bang? Sangat besar sekali lah. Kenapa saya bilang? Karena kita sudah sebutkan dalam pembelaan itu bahwa tidak ada pemukulan. Itu saksi juga menyatakan. Jadi bahasa kita bukan hanya sebatas omongan saja ya, tapi kita menghadirkan saksi di depan majelis hakim, dan itu saksi di bawah sumpah, ya kan? Itu sudah jelas. Saksi yang hadir. Dan itu saksi independen loh, bukan saksi yang memang dari pihak korban ya, independen yang memang petugas daripada mall ya. Kan independen tuh, tidak kemana pun, dia netral, dan itu real apa yang dia katakannya.
Bang melihat tuntutan jaksa kan hanya 6 bulan Bang, artinya Iya. apa kemungkinan untuk lepas dari tuntutan sangat tinggi ya Bang? Ya, gini loh. Sebenarnya kita bukan persoalan 6 bulan ya. 6 bulan, 2 bulan, bukan itu persoalannya. Yang menjadi persoalan adalah mengenai identitas. Seseorang kalau sudah bahasannya dia menjadi napi, itu kan begitu bebas kan sangat-sangat jelek ya. Karena apa? Residivis kan. Nah, itu yang menjadi beban bagi Bang James. Bagaimana dengan putusan nanti itu dengan bebas, nama baiknya itu bisa kembali seperti sedia kala. Nah, maksud Bang James itu, kalaupun nanti bebas, itu sama aja merehabilitasi namanya gitu kan. Dan mungkin dengan adanya nanti proses rehabilitasi nama ini atau bebas, tidak ada tuntutan-tuntutan di belakangnya lagi. Nah, saya yakin nih dan percaya pasti akan ada laporan-laporan berikutnya. Tapi kita kan nggak, itu masih dalam ini kita ya, prediksi kita. Mudah-mudahan dengan ada bebas ini semuanya selesai masalahnya. Gitu. Mungkin ada rekan saya mau nambahin? Cukup. Pada intinya sih ya kita minta bebas itu aja dan tidak terbukti. Itu aja. Proses hukum selanjutnya apa lagi? Agenda. Ini kan agenda itu besok ya. Agenda berikutnya itu Berikutnya kita itu ada replik. Jadi dikasih waktu 1 hari itu untuk replik karena jaksa itu menanggapi dari pembelaan kita, di mana kita pembelanya minta bebas, otomatis jaksa harus menanggapinya secara tertulis itu replik, dan secara replik itu ada duplik, tapi kita nanti mungkin tetap ada pembelaan, jadi kita tidak mengajukan duplik. Setelah itu putusan di hari Senin. Itu sih.